Halo semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Dan kepada semua rekan-rekan mahasiswa dan juga alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap dalam kondisi yang oke dan sukses selalu ya untuk karir dan juga pekerjaannya, demikian juga untuk usahanya. Nah, sekarang kita dalam podcast alumni tentang karir, kompetensi, dan pekerjaan atau patokan. Dan sekarang kita sudah ada nih tamu spesial, yaitu adalah Kak Is Tamar, atau dipanggil adalah Kak Is. Ya, bagaimana kabarnya Kak Is? Alhamdulillah baik, biasa. Wah, mantap sekali. Tadi barusan dari naik motor, suka banget nih sama hobi riding tipis-tipis. Soalnya baru dari minggu lalu ya, riding bareng-bareng gue. Riding atau goes, dua-duanya? Sama Zero Sixers Vespa, Ya. sama Zero Wah, oke. Ke Bali ya? di Bali. Yes, asik. Jadi experience. Wah, ini memang suka traveling, kemudian suka riding. Seru banget. Beda deh, mesti coba. Wah iya, nah itu makanya jangan lupa ya, ikuti kegiatan-kegiatan yang ada di alumni FEB UI. Nah kalau mau ada yang ikut buat kegiatan riding atau riders ya, boleh tuh silakan hubungi Kak Is. Oke, Kak Is. Baik, Kak Is sekarang kan sebagai dari Head of Mid Market ya, di Google Indonesia. Dan Kak Is kalau secara angkatan adalah angkatan 91 ya. Kak Is, oke. Boleh tolong? Wah, masih muda banget dong pastinya. Nah, Kak Is, boleh tolong ceritain nggak awal karirnya dari Kak Is selesai dari kuliah di FEB UI? Mungkin sebelumnya ambil jurusan apa, dan setelah itu kemudian kemana nih berkarirnya sampai sekarang berkarir di Google? Iya. Terima kasih Mas Dani dan juga kesempatannya kali ini untuk ikut dalam podcast Patokan ya. Saya selalu mengikuti kegiatan kasih ini dan sekarang juga udah diposting di Alumni Hub 2.0. Jadi yang belum download, pesan sponsor lupa ya. 2.0 ya. Nah, untuk kaitannya dengan teknologi memang sudah merupakan passion saya semenjak dulu masih kuliah di BUI. Jadi mungkin nyatanya skripsi saya ada yang terlalu masih banyak nih skripsi. Skripsi saya itu tatonya waktu itu leveraging digital media. Udah digital media tuh waktu itu ya. Wow. Tapi yang di waktu itu saya sudah apa yang kita pelajari di bangku kuliah ceritanya itu bakal terdisrupsi ya. Ilmunya sama, ilmunya bisa ekonomi, ilmu manajemen, ilmu ini, tapi medianya berbeda. Kalau dulu media, yang dulu internet itu masih disebut sebagai media. Dulu belum ada namanya digital. Teman-teman yang ada di industri teknologi pada waktu itu masih sangat sedikit yang background-nya mengerti mengenai manajemen bisnis direct. Ya, dan saya pikir itu adalah peluang. Karena pada akhirnya semua bisnis harus melakukan tujuan marketing, creating profitable transactions. Semua bisnis juga harus sustainable, harus profitable, dan harus memiliki dampak ke pertumbuhan ekonomi. Apalagi kalau bukan gitu. Betul banget. Apalagi FEBW ya. Iya. Dan dulu berarti udah langsung ada kata digital ya dalam skripsinya ya? Dulu masih hypermedia. Hypermedia. Dengan menggunakan teknologi internet. Karena dulu awalnya dari internet dulu ya. Jadi internet itu dulu kalau mau di-replay ada web, ya ada FTP, ada chat. FTP. Oh iya. MIRC, nah ASL ya. Tanya-tanya masih ASL. Ya, ada news, tegokan, tapi intinya pada waktu itu pun sudah memberikan disrupsi. Cuma waktu dulu yang disrupsi mungkin surat, ya yang tadinya orang kirim surat, kirim email, ya orang yang tadinya mau membeli konsumsi media itu dengan media cetak atau nonton TV, jadi yang tadinya nggak bisa ditonton dari luar negeri, jadi bisa ditonton. Berita yang tadinya hanya bisa dari cetak, jadi bisa dikonsumsi lewat streaming dari luar. Ya. Waktu itu inget tuh streaming lumayan tapi masih agak lama gitu ya streamingnya tuh Final NBA. 96 tuh Chicago Bulls. Saya kayaknya waktu itu miss ujian. Saya nonton itu,
Tadi wilayah. Tapi it's worth it. Iya, worth it lah. Jangan ditiru. Kalau sekarang bisa lihat rerunnya lagi ya cepet ya. Oh iya, karena waktu itu kan Michael Jordan lagi jaya-jayanya ya. Setelah tripit pertama, 2 kali dia keluar, terus masuk lagi ya. Seru-seru. Kak Is juga dulu kan sebagai asisten ya, asisten dosen ya. Aja. Di SDOS, ya. Matematika perusahaan yang pertama. Wah, Terus pengantar aplikasi komputer. pasti berhubungan sama teknologi juga ya. Komputer. Iya, Udah komputer kita. ada pesan anterin nanti. Aplikasi komputer ya. Iya. Nggak tahu. Itu yang waktu itu kayak Excel atau aplikasinya aplikasi itu ya. Seperti itu dia. Ya. Tapi mungkin pada waktu itu kita dan teman-teman dosen mencoba mengarahkan ke yang lebih aplikatif. Oh, Ya, oke. katanya pada waktu itu mungkin dengan ERP ya. Oh, Ya, jadi bagaimana kita bisa mengautomate fungsi finance, fungsi marketing, fungsi accounting. Kita mengajarkan gimana kita pelajari di bangku kuliah FEBU itu relevansinya ada. nah itu Jadi penting. memberikan confidence juga buat teman-teman di FEBUI bahwa kita ini punya unique value add Iya. di dunia teknologi dan gitu ya. Orang bisa belajar teknologi dalam 6 bulan, 1 tahun, tapi yang 4 tahun belajar manajemen. Nah, bener banget. Sulit itu dikejar, Pak. Unique value-nya, unique proposition kita ya. Value proposition. Iya. Unique selling proposition, USP-nya. Wah, jadi setelah itu kemudian lulus, mulai berkarir di... Iya, jadi karena pada waktu itu saya membuat skripsinya itu saya bentuk sebagai project. Jadi bukan cuma teori membuat konsep atau paparan, tapi saya benar-benar membuat project. Jadi projectnya itu adalah membantu bagaimana resources internet yang ada di Indonesia itu bisa ditemukan lebih mudah. Jadi saya membuat sebuah portal gitu ya, namanya Indonesian Business Wizard gitu. Wah, Di portal itu isinya orang-orang bisa mencari resources yang ada di Indonesia, dan itu jadi skripsi saya sebagai contoh project bagaimana membuat sebuah portal untuk orang menemukan resources di Indonesia. bangun portalnya waktu itu sendiri atau ada yang bantu ya? Sendiri pada waktu itu, ya. Pakai belum HTML waktu itu ya, masih SPF. Wah, Ya, waktu itu saya zaman itu ya oleh datanya pergi ke Indonet, ISP pada waktu itu ya. pergi ke biro dulu apa ya, Indoed, Atari, tal gitu ya, sebagai dunia mendisrupsi atau memberikan peluang gitu ya, kan dalam skripsi saya. Dan ketika saya membuat resume atau CV, project saya itu saya summary-kan di situ. Ya, itu menjadi bridge saya supaya bisa diterima di perusahaan yang kurang teknis. Oke. Nah, jadi juga kalau ada yang mencoba, ya, Bener banget. saat final year, Anda punya waktu untuk bikin project, kalau emang ingin berada di bidang teknologi, buat project-project yang bernuansa digital, teknologi, gunakan resources yang ada, dokumentasikan, dan jadikanlah itu seperti portfolio Anda. Dengan itu perusahaan bisa melihat bahwa Anda punya pengalaman aplikatif, ya, juga punya bukti bahwa Anda bisa meng-create. Wah, mungkin sedikit cerita, Kais. Waktu itu juga skripsi saya itu tentang segmentasi mahasiswa pengguna internet. Tahun 2001. Tahun 2001. Iya, jadi 5 tahun kemudian dari 96 kan. Nah, kemudian itu jadi satu hal yang saya masukin untuk CV juga tuh. Wah, Ini menarik, sama tuh. Suka juga teknologi dari waktu zamannya. Kuliah suka gadget, waktu itu masih yang handphonenya zaman handphone masih handphone juta umat, Nokia gitu kan ya. Ya, tapi terus internet juga sih oke gitu. Tapi menarik ya, kita punya satu kesamaan memang dari mahasiswa tuh suka dengan teknologi, kemudian jadikan itu sebagai skripsi, kemudian jadikan sebagai project ya. Ini lebih sukses Kais lah. Ya tentunya kita memiliki keunggulan kan ilmu ekonomi atau manajemen itu netral ya. Betul. Semua industri memerlukan.
Jadi kita ngikut aja apa industri yang lagi naik istilahnya ya. Betul. Kita make ourselves relevant to that industry, ya kita istilahnya ride the wave gitu. Nah, riding the wave ya. Nah, kemudian setelah itu berkarya di mana saja nih, guys? Ya mungkin saya banyaknya kalau di bidang teknologi itu di bidang teknologi yang di bidang software ya atau enterprise application itu awalnya. Dulu namanya bukan digital tapi jadi zaman dulu masih inget .com fever. Iya, Anything starts with an E, iya, ends with a .com. iya, Itu masih valuation-nya naik. iya betul. Jadi pada waktu itu juga ya saya join ke perusahaannya in the first e-business company Indonesia, facilitating one of the first e-commerce portal, ya. Terus kemudian sempat join juga di company The Big Blue. Wah, iya. The Big Blue tahu lah pasti ya, siapa The Big Blue. Dan juga di implementation untuk ERP Iya. ya dari Jerman itu. Iya, oh iya, oke. Iya kan? Juga yang pendirinya adalah alumni dari The Big Blue ya, ceritanya. Terus ya mungkin sebelum di Google sekarang itu di S3. Oke. Dia adalah geospatial company, masih di bidang enterprise application, tapi dengan menggunakan teknologi geospatial application base. Oke. Gitu. Tapi intinya semua itu benar. Ilmu-ilmu yang kita pelajari di bangku ekonomi, bisnis, itu adalah ilmu yang berpotensi untuk diaplikasikan di bidang teknologi. Nah, implementasinya dua sisi. Satu adalah kalau kita di bidang manajemen, kita bisa membantu pengelolaan perusahaan di bidang teknologi ya yang lebih optimal sesuai dengan tujuan dari stakeholder. Itu kalau kita berada di kalau kita berada dalam frontline, kita membantu atau supporting the clients, we can understand the customer business and requirements better. Karena pada akhirnya semua teknologi solution adalah enabler for the business. Jadi semua teknologi solution itu dibuat dan dibeli hanya kalau menghasilkan dampak bisnis bagi yang membeli. Value-nya itu ya. Iya, jadi ada dampak bisnis begitu. Nah, siapa lagi yang bisa mentranslate kedua-duanya selain kita gitu? Anak FEB UI, ngerti teknologi, bisa manfaat teknologi untuk memberikan dampak maksimal bagi bisnis kita. Dan juga untuk stakeholder kita ya. Wah, dan sangat-sangat ini lagi kalau sekarang nih kita kan banyak menghadapi perkembangan teknologi yang sangat luar biasa nih ya Kak Is. Terutama nih kalau kita kaitkan dengan disrupsi AI ya, artificial intelligence. Apalagi di Google sekarang sudah dari Bard ke Gemini ya, baru launch ya, Gemini AI. Saya sudah subscribe yang advance. Karena masuk dalam Google One-nya itu jadi masuk ya, subscription-nya. Nah, ini kalau sekarang ya, ketika kita dihadapkan dengan disrupsi AI, apa saja dampaknya nih, tantangan yang kita hadapi dari AI ini untuk pekerjaan, untuk karir kita? Ya benar sekali Mas Dani. Ini topiknya memang pas dan relevan sekali. Terima kasih buat komite yang mengorganize ini karena saya rasa topik ini sangat penting ya. AI atau artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Itu adalah intinya suatu konsep di mana kita memiliki ide bagaimana atau sistem itu bisa berpikir seperti manusia. Jadi dari konsepnya saja memang ditujukan supaya bisa berpikir seperti manusia. Betul. Gitu. Berpikir seperti manusia itu apa? Jadi bisa mengolah data dalam jumlah banyak, melihat data, bersintesa, dan akhirnya membuat rekomendasi atau keputusan. Ya, ini dalam bidang artificial intelligence saat ini banyak sekali fungsi-fungsi proses yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia dinarasikan berpotensi diganti oleh AI. Jadi banyak disrupsi soal mengganti pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Ya, narasinya saat ini banyak seperti itu Mas Leni. Jadi memang itu yang sering banyak Tapi kalau boleh kita memandang AI secara bisnis atau secara tren, kan kita fakultas ekonomi dan bisnis ya, jadi kita lihat dari perspektif bisnis, apa peluang dan tantangannya secara bisnis, ya.
Nah, AI atau artificial intelligence, implementasi yang paling banyak digunakan adalah di machine learning. Oke. Machine learning adalah bagaimana kemampuan ya sistem atau komputer itu supaya bisa melakukan proses-proses dengan bantuan yang sangat terbatas, gitu ya. Walaupun ada supervised, unsupervised, tapi intinya sangat terbatas, bisa menghasilkan output, mengolah data dalam jumlah besar, gitu. Dan itu semua industri itu terdisrupsi. Mungkin tadi yang disebutkan, thank you sudah pakai produk Google, itu Gemini, itu masih keluarga machine learning. Berikan orang menyebutnya sebagai generative AI, ya kemampuan untuk to generate something gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, artificial intelligence sendiri sebenarnya disrupsinya itu sangat luas. Analisa-analisa kesehatan, yang data-data kesehatan, itu akurasinya sudah tinggi dilakukan oleh artificial intelligence dan machine learning, ya. Proses-proses perawatan, alat-alat untuk prediksi maintenance, proses deteksi features bumi ini, gitu ya. Bagaimana memprediksi di mana? Kalau di kalau di transaction financial bisa memprediksi fraud, anomalies, ya. Jadi sebenarnya banyak sekali sendi-sendi industri dan bisnis yang berdekatan dengan kita sebagai alumni FEBUI yang berpotensi dan bahkan sudah terdisrupsi oleh artificial intelligence dan machine learning. Jadi ada yang bilang adopsi AI dan machine learning ini itu skala impact dan perubahannya bisa jadi melebihi adopsi telepon Cepat sekali ya cara adopsinya itu. Telepon seluler hidup kita, ya, apalagi smartphone, tapi telepon seluler saja sudah mengubah bagaimana kita hidup dan memandang berusaha, Betul. ya, mulai dari transaction, communication, social, ya kan, gimana kita greet each other, kasih ucapan selamat tahun, itu udah berubah semua dengan telepon seluler. Nah, AI dan machine learning ini diprediksi bahkan akan merubah lifestyle manusia, bahkan melebihi dari telepon seluler, gitu Mas. Nah, memang kalau kita lihat juga ya, sekarang banyak pekerjaan itu yang sangat terbantukan dengan AI. Bahkan kalau cerita sedikit nih, kalau misalnya saya minta tolong bikinin dong narasi untuk video gitu ya. Nah, saya minta sama anak AI. Tapi pertama anak AI-nya tuh anak intern dulu nih, AI anak intern dulu. Tapi dibilang gini, waduh carinya dari mana nih Pak, agak susah. Coba udah kamu pakai AI aja, nanti kamu buat satu prompt gitu, kemudian nanti kamu coba lihat kira-kira responnya gimana. Kalau cocok, oke, tapi kalau enggak, masih bisa lagi ya. Kita membalikan, kita bisa minta tolong diperbaiki, apa segala macam. Jadi kita pun juga harus bisa meningkatkan intelijensia kita ya dalam memprompting AI. Karena nggak bisa hanya terima aja begitu ya, guys, tapi harus juga bisa memberikan masukan, apalagi kayak perlu harus di training lagi, harus kasih tahu kita tuh sukanya apa dan segala macam. Nah itu kalau bagian-bagian seperti itu nih, Kak Is, itu ada nggak sih yang bisa dipelajari gitu? Nah, itu betul sekali Mas Denny. Jadi tadi kita bicara mengenai narasi bahwa AI berpotensi menggantikan ya profesional atau pekerja seperti kita, tapi sebenarnya AI juga menciptakan banyak peluang kerja baru, ya. Jadi banyak data yang AI bisa melakukan puluhan juta jenis pekerjaan ya. Dan pertanyaannya itu kerja apa? Ya pekerjaannya banyak seperti tadi contoh anak intern tadi gitu ya. Mungkin dia jadi prompt engineer gitu ya. Ada aja pekerjaan di bidang data scientist gitu ya. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang cipta dengan adanya AI. Dan betul sekali bahwa selain AI itu menciptakan pekerjaan, konsekuensinya adalah kita harus update skill. Ya, misalnya suatu profesi, katakanlah profesi manajemen konsultan gitu ya. Kira-kira manajemen konsultan yang menguasai topik manajemen tentu akan memiliki output yang tapi mau menguasai topik sangat bagus, memiliki kompetensi sangat bagus dan mampu menggunakan AI, tentu akan meningkatkan kualitas pekerjaannya secara data analytics gitu ya. Meningkatkan juga skalabilitas pekerjaannya sehingga bisa memberikan output hasil dengan skala yang lebih. Nah, kita menyebutnya sebagai augmented profession. Jadi
profesi yang di-augment, augment gitu ya, di-augment oleh artificial intelligence. Jadi semakin banyak profesi-profesi yang sangat berpotensi untuk melakukan augmentation dengan menggunakan artificial intelligence. Semua profesi menurut saya hampir semuanya itu bisa. Accountant dengan menggunakan artificial intelligence akan bisa membuat laporan keuangan yang lebih efektif menjangkau tujuan bisnisnya gitu ya. Seorang manajemen consultant tadi, bayangkan gimana kemampuan dia mengolah data dengan artificial intelligence, kemampuan dia untuk customize delivery setiap deliverables ke masing-masing segmen user dengan menggunakan artificial intelligence. Dokter bisa diagnosa, mengolah berbagai macam data, bisa jadi image, video, file, semuanya akan semakin efektif pekerjaannya. Jadi kuncinya adalah augmentation, dan kita juga harus upgrade skill ya untuk bisa manfaatkan AI supaya pekerjaan kita tuh lebih efektif, efisien lagi. Nah, apalagi kalau anak mungkin mahasiswa dan juga alumni FEB UI nih, jangan sampai kaget dia sama yang namanya AI. Udah merasuk dalam semua kegiatan. Tidak ada yang tidak terkena disrupsinya ini ya. Saya teringat tuh sebuah cerita ya dari suatu teman, dia seorang konsultan di Big lah, MBB ya kan, McKinsey, BCG, Bain sama Deloitte, itu dia salah satu situ lah. Dia bilang sekarang, wah ini kita kalau misalnya mau bikin suatu analisis, kita sudah dibolehkan tuh pakai AI untuk memberikan kita suatu input. Jadi kayak brainstorming gitu. Jadi kayak semacam dia itu bisa coba tanya dari sisi sini, tanya dari perspektif ini, analisis seperti ini, seperti apa. Nah bahkan dia bisa bikin kayak profiling customer-nya dia, kliennya dia. Wah saya bilang kayak gitu ya, wah luar biasa ya. Jadi sebenarnya ilmunya tuh kita udah dapat, tinggal kita manfaatkan dari teknologinya itu. Nah kalau buat para mahasiswa yang sekarang mungkin belajarnya banyak yang masih tetap sama, ataupun ada yang baru-baru nih, kayak terakhir kan kalau nggak salah udah ada namanya digital ekonomi ya di mata kuliah di FEB UI. Nah mereka ketika ingin mulai memanfaatkan AI sebelum berkarir pun, itu kira-kira di bidang apa saja yang bisa dilakukan ya? Ya, memang pertanyaannya tadi dari Mas Dani adalah buat mahasiswa ya. Gimana mahasiswa untuk memulai karir siap ya. Betul. Karena perubahan dunia bakal sangat cepat dengan adanya AI. Posting-posting pekerjaan ya, lihat sekarang bisa jadi akan berubah dalam beberapa tahun depan karena disrupsi AI ya, karena tools, karena automation. Bagaimana mahasiswa bisa menyiapkan? Ya pertama harus punya mindset dulu untuk continuous skill and continuous learning gitu ya, bahwa apa yang kita pelajari di kampus sangat bermanfaat, tapi terus mengupdate juga skill dan kemampuannya tentang bagaimana teknologi ini digunakan dalam setiap kegiatan atau topik yang kita pelajari. Ya bagaimana ini accounting, dalam manajemen, bisnis, dalam ekonomi, sumber daya manusia, finance, dan sebagainya, itu harus kita ikuti dan kita pelajari. Kalau bisa malah kita coba. Ya, setiap assignment, setiap research yang kita lakukan, manfaatkan tools AI yang terbaru. Ya. Contohnya BART, ya, BART atau Gemini, itu tools yang sangat baik digunakan untuk keperluan research. Ya. Dan jurnal ya, dengan dia penulisan ilmiah. Ya. Keperluan research, untuk mencari dalam summarize data, structure data, kemudian mensintesa itu sama. Dan juga banyak tools lain yang bisa digunakan baik free maupun berbayar. Ya, tentu ada ChatGPT ya, yang kita dengar juga bagus kemampuannya untuk melakukan rewriting dokumen ya. Dan juga ada tools juga untuk image generation. Tools seperti BART sekarang sudah bisa memproses image, membuat tabulasi, creating documents, ya, bahkan sebentar lagi bisa create music. Gitu. Wah, itu menarik tuh. Pastinya tools ini semua masih progressing dan akan terus dikembangkan menuju suatu kualitas yang baik. Namun tugas kita adalah start exploring. Karena bisa numpuk sekali. Karena bisa jadi pada waktu itu berarti pengalaman kita
platformnya sangat terbatas. Betul sekali. Ya kan? Jadi gunakan dari awal. Semuanya apa pekerjaan kita lakukan dengan menggunakan tools-tools AI ya. Karena semakin banyak kita gunakan, kita sebagai human akan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan meleverage tools dengan lebih baik. Nah, apalagi kalau boleh tambahkan tadi dengan pengalamannya Kak Is, ini untuk rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi nanti pada waktu ada mengerjakan proyek atau mengerjakan skripsi atau bisnis plan, udah mulai itu gunakan AI, bisa prompting, kemudian bisa constructing juga ya, bahkan diagnosis sama analisis ya, mulai dari situ. Atau kalau misalnya nih bisa juga nih, guys, kita bisa memberikan motivasi pada rekan-rekan mahasiswa nih. Bisa jadi mungkin muncul yang namanya Elon Musk baru dari teman-teman FEB UI ya. Bahkan sekarang juga mungkin yang alumni yang baru mungkin setahun, 2 tahun, atau udah lebih 5 tahun bekerja, sudah mulai menggunakan AI untuk membuat startup teknologi. Nah, itu sekarang potensinya luar biasa ya. Iya. Dan kalau kita lihat juga dari sisi peningkatan karir, peningkatan dari kompetensi, itu mau nggak mau harus sudah mulai ditunjang sama AI. Walaupun juga kalau misalnya dia nggak dibantu, misalnya mungkin belum ada peers-nya ataupun dosen yang bisa bantu, sebenarnya kan masih bisa ya untuk melakukan sendiri ya, bisa cari sendiri gitu ya. Ya betul, jadi memang AI itu tidak harus kita punya project namanya AI. Untuk skripsi kita mengenai AI, topik research kita bisa aja topik yang biasa. Tapi cara kita mencari data, mengolah data, mensingkatkan data itu menggunakan AI. Gitu. Jadi tidak harus membuat topik yang khusus kaitan dengan AI, karena AI didesain untuk augment semua passions gitu ya. Nah, Kak Is, mungkin satu lagi nih pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya melihat dari kalau sekarang disrupsi AI, tantangan dalam waktu 5 atau mungkin kalau bisa sampai 10 tahun lagi nih, sampai ke sejauh mana nih disrupsi soal teknologi, apakah dari AI atau yang lain, untuk kita bisa sama-sama siapin nih dari sekarang ya. Ya, pertanyaannya apakah kita bisa memprediksi? Tentunya sangat sulit ya. Bahkan kita bicara AI ini baru baru berapa bulan ya, berapa bulan dan juga belum bisa diprediksi tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah selalu terus open terhadap ini technological innovation di profesi kita, explore semuanya, dan juga tadi punya mental continuously developing, open for innovation, karena semua itu pada akhirnya akan memiliki manfaat di tangan orang yang memiliki manfaat di tangan orang yang tepat. Dan tadi kata-kata kuncinya augmented ya. Memang kita selalu bisa nanti meningkatkan dari segi kesuksesan karir kita dan juga pekerjaan karena bisa terbantukan sama AI. Wah, ini kita langsung bisa banyak dapat insight dari Kak Is yang sudah sangat mengerti, apalagi sudah pengalaman gitu ya dalam bidang teknologi, pertama sekarang dalam bidang AI. Ini banyak sekali hal-hal yang luar biasa nih yang kita bisa nanti masukkan sebagai inspirasi ya, motivasi dalam belajar, menyelesaikan kuliahnya, rekan-rekan mahasiswa, dan juga untuk para alumni yang sekarang berkutat dengan pekerjaannya, tenang aja, kita pasti bisa menatap masa depan yang lebih positif ya. Pasti positif ya, Kak Is ke depannya. Jadi kalau dibilang AI ancaman, mungkin iya, tapi kita lihat lebih banyak peluangnya ya. Tadi banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang akan terciptakan dan kita akan lebih ter-augmented dengan AI. Lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif, dan juga tentunya tadi apabila kita bisa manfaatkannya teknologi dan kita adalah orang yang tepat untuk melakukannya, itu udah pasti. Wah, ya mungkin ada hal lain mungkin yang mungkin Kak Is bisa sampaikan untuk memotivasi rekan-rekan baik dari mahasiswa maupun juga alumni FEB UI. Ya, pertama kita sama-sama bangga berada sebagai alumni, siswa dari universitas dan fakultas yang bisa dibilang terbaik ya di Indonesia, bahkan
satu yang terbaik di dunia. Dan saya pikir dengan alumni FEBUI, dengan pengetahuan, work, dan juga mindset yang kita miliki, semua dinamika dunia akan bisa kita manfaatkan menjadi peluang positive impact bagi society, community, dan bisnis, termasuk kemajuan teknologi, termasuk juga saat ini fenomena dan kemajuan di bidang artificial intelligence dan machine. Jadi, mari kita sebagai alumni FEBUI untuk selalu open terhadap semua inovasi, manfaatkan kemampuan dan apa yang kita miliki, dan berkontribusi positif untuk masyarakat dan pembangunan. Mantap sekali. Kita sangat berterima kasih untuk sharingnya Kak Is, dan juga terima kasih untuk insight-insightnya. Tentunya ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Baik, terima kasih semua rekan-rekan yang sudah menyaksikan dalam podcast ini dengan Kak Ahmad Istamar atau akrab dipanggil Kak Is. Dan jangan ragu-ragu ya kalau misalnya ketemu nanti Kak Is di mana, mungkin lagi riding atau misalnya lagi ketemu di kantor atau di gedung perkantor dimanapun gitu ya, jangan sungkan untuk sapa ya Kak Is. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Is, thank you very much, thank you ya, sukses selalu, sehat selalu, dan juga tentunya nanti kita akan berjumpa segera lagi ya. Ya. Oke, baik, terima kasih, thank you.